kesimpulan, seluruh permasalahan bangsa yang begini kompleks tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik, satu kelompok, satu orang. Ini harus diwujudkan dengan merajut kerjasama dengan para pihak. Itu kesamaan kami. Ketiga yang tidak kalah pentingnya, kami menekatkan, menempatkan dan meneguhkan nilai-nilai, komitmen, ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai ini. Ini merupakan satu tanda bahwa antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Kita ini kan harus membangun bangsa ini kan tidak bisa sendirian. Kami ini sangat terbuka juga gitu, sehingga kami pun komunikasi dengan partai-partai lain. Ya, kita komunikasi seperti apa nih permasalahan besar bangsa ini dan bagaimana kita mencarikan solusinya. Bukan berarti katakanlah kalau kami tidak berkoalisi, lalu kemudian kami tidak berkomunikasi dan bersilaturahmi gitu. Kalau kita lihat sepak terjangnya ketum Nasdem Surya Paloh, oke lah ya, diperpolitikan Indonesia dia oke. Jadi kalau misalnya nih membuat kesalahan kedua setelah terburu-buru memilih bakal capres, terus kerjasama lagi dengan yang namanya Demokrat, makin terpuruk Nasdem. Sebagai gambaran, Nasdem seharusnya mempunyai bargaining position yang lebih kuat dibanding dua yang lain. Karena apa? Karena Nasdem ini perolehan kursinya di DPR lebih tinggi dibanding PKS maupun Demokrat. Artinya bargaining position-nya lebih tinggi. Surya Paloh tak masalah jika jadi koalisi dengan Demokrat PKS. Ini penjelasan Nasdem. Jakarta, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan Nasdem tidak masalah batal berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Wakil Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim menjelaskan soal pernyataan Paloh tersebut. Dia mengatakan dalam politik dinamika itu sangat mungkin terjadi. Namun dia menegaskan secara moral Nasdem, Demokrat dan PKS sudah satu hati meski ketiganya belum resmi berkoalisi. Saat ini Nasdem, Demokrat dan PKS telah membentuk tim kecil untuk membahas detail koalisi. Tim kecil ini juga akan mengurai kerumitan di antara partai politik agar koalisi segera dideklarasikan. Namun tim kecil bukan untuk mencari calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Itu akan diputuskan bersama antar ketua umum. PKB incar PKS. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mengaku tertarik untuk mengajak PKS bergabung dengan koalisi Gerindra PKB. Kata dia, pendekatan sedang dilakukan kepada PKS. Caimin berharap koalisi dengan Gerindra bertambah anggota. Untuk itu, PKB tengah terus mengupayakan lobi-lobi politik agar ada tambahan anggota. Salah satunya telah dilakukan kepada PDI Perjuangan. Ini filsafat Jawa kuno yang dipakai Jokowi untuk hancurkan Surya Paloh. Ketika Jokowi dijahatin dari belakang, dia menjadi orang yang justru menunjukkan secara jantan ketidaksukaannya di depan. Saya melihat ini adalah sebuah etika berpolitik yang sangat gamblang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Partai Nasdem adalah partai yang selama ini dianggap menjadi koalisi dari Presiden Joko Widodo. Bayangkan saja 3 kursi menteri strategis diberikan kepada Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo tahu etika politik yang benar. Ketika didukung, ya pasti harus diberikan semacam kepercayaan dan juga kontrak politik. Tidak ada orang yang bisa hidup di dunia sendiri dan perlu ada kontrak-kontrak politik tertentu yang memang harus dilakukan bahkan oleh orang yang berintegritas. Sekalipun seperti Presiden Joko Widodo sudah diberikan kursi menteri, Nasdem merasa besar dan merasa bisa menjadi partai yang mempengaruhi kontestasi politik di Indonesia. Inilah yang menjadi awal dan sumber dari kejatuhan partai yang diketuai oleh Surya ketika Presiden Joko Widodo yang sangat kejawen harus kita akui sebagai etika politik yang santun dan tenang, namun dalam pedoman luhur dan prinsip hidup orang Jawa, dan sebagai pemimpin negara yang arif, dia tidak membedakan agama satu dengan yang lainnya. Menurut Kakawin, negara Kertagama memajukan agama yang satu untuk membesarkan agama yang lain adalah sebuah hal yang membuat sebuah kepemimpinan tidak menjadi baik. Untuk menjadi seseorang pemimpin negara, teladanilah Raja Hayam Wuruk. Ia melindungi semua agama, bahkan bukan hanya agamanya yakni Buddha, melainkan melindungi agama Hindu aliran Siwa. Dengan demikian tentram lama Majapahit. Demikian
Dengan demikian tentram lama Majapahit karena tidak ada pertikaian antar umat beragama dan tidak ada pemberontakan karena seluruh umat merasa terlindungi di bawah naungan sang raja. Dan inilah yang diteladani oleh Presiden Joko Widodo. Namun yang dipertontonkan kemarin-kemarin ini di acara Golkar, yakni Presiden Joko Widodo menunjukkan salah satu filosofi kakawin negara kertagama yang membicarakan soal kewibawaan. Pemimpin negara yang tidak berwibawa mustahil akan dihargai oleh bawahan dan rakyatnya, dan akibatnya timbul persoalan internal atau eksternal yang menerpa negara itu. Sekalipun menjadi pemimpin negara, Presiden Joko Widodo tidak merupakan para leluhurnya yang telah melahirkannya di dunia dan mengantarkannya menjadi pemimpin. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo meneladani Raja Besar dari Majapahit yang adalah Hayam Wuruk. Dia juga tahu sebuah idiom, yakni tua tuas, yang merupakan idiom yang menceritakan soal banyak orang yang menjadi tua semakin tidak berguna. Agar tidak menjadi tua tuas, Presiden Joko Widodo berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat agar menjadi penasihat bijak bagi penerusnya. Sebagai orang tua, seharusnya Surya Paloh mempertontonkan dan kearifannya. Tapi ternyata dia mencoba untuk menjadi orang yang kelihatan arifnya saja. Presiden Joko Widodo itu menang-menang nggawa kereneng, diam-diam membawa keranjang bambu, yang artinya seseorang yang memiliki kelebihan yang akan selalu tenang dan diam dan tidak tinggi hati. Sebaliknya, ia adalah orang yang rendah hati. Namun jika perlu, dia akan melakukan suduk gunting tatu loro, yang artinya satu tusukan gunting menimbulkan 2 luka bagi orang yang mengkhianatinya. Suatu pekerjaan dilakukan oleh seseorang dapat mendatangkan 2 keuntungan. Mutiara Jawa ini memiliki makna dengan mutiara Indonesia yang berbunyi sekali kayuh 2 pulau terlampaui. Jika masih mau ngelawan Joko Widodo, dia adalah tipe orang yang melawan dalam diamnya dan membuat Surya Paloh ini seperti orang yang direbus di tumbukan bara api di bawah dan di atas. Jalma lipat tan kena kinira, yang artinya orang cerdik tidak dapat diduga. Karena ketenangan, rendah hati dan sifatnya, banyak orang yang tidak mampu menduga seberapa dalam kepandaian yang dimiliki oleh orang itu. Kalau pilih Jokowi sebagai musuh itu adalah kesalahan besar. Sabar sare mesti bakal pakoleh. Ngomong-ngomong, Om sudah cukup kejawen belum? Semoga saja dengan hal ini kita bisa paham bahwa kita tidak sedang bermain-main dengan Presiden Joko Widodo, dan jangan coba-coba berseberangan dengan beliau, karena beliau adalah orang baik tapi oleh Tuhan dan masyarakat. Hiduplah seperti orang yang mengasihi sesama manusia, bukan saling menghasut seperti Anies Baswedan dan pendukungnya. Ini cara Jokowi tabur bara di kursi dan kepala Surya, Baswedan, dan Caplin. Presiden Joko Widodo menunjukkan kelasnya sebagai politisi tingkat dunia. Tak perlu menjadi pembenci untuk memberikan kesan bahwa dia tidak suka dengan orang lain. Tanpa menghasut, Presiden Joko Widodo berhasil menenggelamkan Surya Paloh dan Anies Baswedan ke dasar laut pulau reklamasi di DKI Jakarta yang kotor dan berlumpur itu. Tak perlu berkata-kata dan mengucap provokasi untuk menyatakan levelnya sebagai pemimpin level dunia, karena itu adalah pengakuan orang lain yang merupakan ciri khas dari reputasi. Joko Widodo membangun reputasi bukan dengan cara pencitraan murahan seperti Anies Baswedan dan juga Surya Paloh yang kebelet kayak pengen boker ingin mencalonkan capres. Joko Widodo membangun reputasi dengan kerja dan usaha yang luar biasa, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan juga politik dalam negeri. Koalisi Presiden Joko Widodo adalah polisi yang kuat dan tidak bersifat superficial. Sedangkan Nasdem yang pernah menjadi bagian dari kekuatan arus bawah Presiden Joko Widodo akhirnya nggak tahan karena merasa mereka sudah banyak berhutang politik di negara ini lewat Jokowi. Padahal presentasenya kecil banget dan sekarang sudah mulai disalib oleh Partai Solidaritas Indonesia. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kekuatannya dengan cara yang amat sangat elegan. Karena orang yang benar-benar kuat sebetulnya tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang kuat, melainkan orang yang kuat justru tenang seperti air dalam, namun memiliki arus yang begitu mantap di bawahnya. Gerakan politik yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo luar biasa malam tadi. Semalam dia datang ke acara Partai Golkar bersama dengan banyak tokoh politik lainnya. Orang yang disebut-sebut sebagai petugas partai PDIP menjadi sosok yang begitu diperhatikan dalam sorotan, bahkan kamera mengarah ke beliau. Padahal di sana ada Anies Baswedan, Surya Paloh, AHY, dan orang-orang politik yang berseberangan dengannya. Lantas saja Presiden Joko Widodo yang mendapatkan sorotan paling banyak karena memang dia mau mempertontonkan gestur politiknya dengan cara yang unik. Surya Paloh saat mendengar apa yang Presiden Jokowi sampaikan mengenai Partai Golkar tidak akan berburu-buru menentukan capres. Terlihat tersenyum dengan
gigi yang begitu kering dan raut wajahnya yang terpaksa untuk dibuat senyum. Yusuf Kala yang di sana juga diam-diam, makan dalam dan kelihatannya tidak tenang dan gelisah duduk di atas bara api. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo disegani oleh banyak politik yang ada di Indonesia. Lalu setelah acara berlangsung, peristiwa peluk-pelukan pun menjadi satu sorotan lagi. Surya mencoba untuk memeluk Presiden Joko Widodo dan memegang tangannya dengan begitu erat, ingin melampiaskan dan mempertontonkan rasa sok dekatnya. Dan pada akhirnya Joko Widodo tegak berdiri seperti pohon cemara yang begitu kokoh dan tidak bergeming. Diam dan tidak bergerak, hanya menebar senyum dengan mata yang tidak melihat kepada Surya Paloh. Inilah yang membuat kita paham bahwa Joko Widodo bukan orang sembarangan dan dia harus digantikan oleh orang yang sepadan dengannya. Surya Paloh gelisah dan mungkin dia semalam tidak bisa tidur. Presiden Joko Widodo mempertontonkan kehebatannya. Jangan main-main sama orang yang tenang, teduh, dan kalian merasa baik-baik saja untuk mengkhianatinya.